dengan safety induction ya untuk perkuliahan luring di ITB, khususnya di FTMD begitu. Jadi nantinya sebenarnya ada banyak pentingnya, walaupun ini yang sifat daring. Ya, saya coba share. Apa videonya sudah terlihat? Belum. Belum, Pak. Belum ya, ditunggu sebentar ya. Kalau sudah, tolong kabar ya. Lihat? Yang muncul suaranya doang, Pak. Videonya nggak ada. Oh gitu? Iya. Bentar ya, saya apa sudah terlihat gambarnya, screen-nya? Masih belum, Pak. Masih belum, Pak. Aduh, kenapa ya? Sudah terlihat, Pak. Sudah terlihat, Pak. Sudah ya? Oke. Sudah, Pak. Baik ya. Oke, baik. Ini saya akan nyalakan ya. Maaf, Pak, tapi suaranya tidak ada, Pak. Iya, Pak. Suaranya nggak ada. Suaranya terdengar nggak sekarang? Sudah, Pak.
Oke, baik. Terima kasih sudah mendengarkan ya. Tadi itu adalah sesi induction bagi kalian selama nanti akan mengikuti perkuliahan di semester genap ini ya di ITB. Karena sebagian ada yang dilaksanakan secara luring ataupun secara hybrid begitu. Statika struktur ini kita berencana mulai melakukan secara hybrid mulai pekan ke-9 ya. Tapi itu juga tentu saja kita akan melihat bagaimana kondisi pandemi pada saat itu ya. Jadi sementara kita sudah mempersiapkan ya kira-kira bahwa kita akan secara tentatif ya kita akan lakukan secara hybrid mulai pekan ke-9. Dan nantinya untuk statika struktur itu ada satu modul praktikum ya, yaitu terkait dengan prasis. Ya. Nah, itu nanti jadwal praktikumnya kapan akan disampaikan kemudian. Kemungkinan besar sih di bulan Maret atau April begitu ya, kira-kira seperti itu. Baik, rencananya pada kesempatan siang ini kita akan lanjutkan bahasan kita ya di statika struktur ini, yaitu terkait dengan kesetimbangan titik ya, equilibrium of a particle. Tapi sebelum itu saya akan coba sedikit ya bahas terkait dengan PR yang sempat sudah diberikan dan harusnya tadi siang ya deadline-nya jam 12 siang sudah Anda kumpulkan begitu. Baik, saya akan coba share. Baik, apakah sudah terlihat ini? Sudah. Sudah ya, baik. Oke, ini untuk PR-nya ya, sebagaimana bisa Anda lihat ya di screen dan juga sebagaimana Anda sudah coba kerjakan ya. Jadi untuk yang nomor 1 itu intinya Anda diminta memindahkan ya garis gaya 75 Newton itu ke O ya, ke O. Dengan 2 cara begitu ya. Kerjakan dengan cara perkalian vektor ya. Dan kemudian yang kedua dengan teorema Varignon ya. Ketebalan batang dapat diabaikan ya. Jadi jadi sebenarnya ini ya gaya 75 kN-nya itu sendiri arahnya itu dan besarannya tetap sama begitu ya. Namun di sini nantinya akan ada momen yang menyertai ya. Akan ada momen yang menyertainya. Pertanyaannya kan berapa besar momen di O-nya ini begitu ya. Nah, ini bisa dilakukan dengan perkalian vektor ya dan juga dengan teorema Varignon ya. Perkalian vektor itu ya kan M sama dengan R cross dari F-nya itu sendiri ya. Seperti itu ya. Di mana R itu adalah vektor posisi begitu. Yang Anda di sini bisa dapatkan ya katakanlah misalkan ini adalah sumbu misalnya ini adalah sumbu Y dan ini adalah misalnya sumbu X ya. Maka Anda akan bisa mendapatkan ya posisi vektor posisi misalkan katakanlah vektor posisinya itu di sini ya. Ini adalah vektor posisi misalnya. Jadi kan Anda berapa I, berapa J begitu ya. Anda bisa hitung ini jaraknya gitu ya terhadap titik ini begitu ya. Seperti itu. Nah, terus kemudian tinggal ya perkalian vektor saja ya dikali ya IJK ya seperti itu. Oke. Nah, kemudian yang kedua dengan teorema Varignon. Ya, teorema Varignon ini di sini nantinya gaya 75 Newton ini ya Anda proyeksikan terhadap katakanlah terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y begitu. Anda kan punya sudutnya ya. Ya, misalnya ini Fx dan ini adalah Fy begitu ya. Jadi nanti momennya itu ya sama dengan
Ya. Di sini arahnya keduanya baik Fx maupun Fy itu akan menimbulkan arah clockwise ya, seperti ini ya. Keduanya sama begitu ya. Jadi di sini M-nya itu adalah nantinya Fx dikalikan 200 sin 45 begitu ya. Misalnya gitu ya. 200 sin 45 ditambah ya. Ya ini katakanlah positifnya sama-sama seperti ini. Ditambah Fy dikalikan, ya ini dijumlahkan aja, ini jarak X-nya ini ya. 100 ditambah 200 cos 45 ditambah 100. Ya, Anda akan dapatkan M-nya. Nah, nilai M-nya ini harusnya sama ya, baik yang dicari dengan perkalian vektor maupun dengan sonic norm. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Jelas ya? Saya tanya ya. Arifatur Rahman, ada Arifatur Rahman? Hadir, Pak. Saya kira laki-laki. Oke. Oh, Arifatur Rahmah. Oh ya. Oke, sorry. Panggilannya apa? Arifah aja, Pak. Oh, Arifah. Oke, Arifah. Gimana Arifah? Cukup jelas untuk yang nomor 1 ini? Jelas, Pak. Jelas ya? Tidak ada masalah ya sama sekali ya? Oke, baik. Baik ya. Kita lanjut yang nomor 2 ya. Nomor 2 ini juga prinsipnya sama ya. Hitung total momen dan resultan gaya yang dirasakan pada titik A akibat pemberian 3 buah gaya pada tiang. Nah, di sini ada 3 buah gaya ya di sini. Katakanlah ini ada gaya yang 5 kN, ada gaya 6 kN, dan ada gaya 8 kN ya. Nah, ini intinya semuanya harus dipindahkan ke A ya, dipindahkan ke A. Nah, jadi misalnya kita satu-satu ya, kita satu-satu pindahkannya ya. Misalkan yang 8 kN dulu nih ya. Ini 8 kN kita pindah ke A ya. Sorry, kurang segaris. Bentar. Ya. Misalnya ini 8 kN. Nah, ketika 8 kN itu dari atas ya, dari B dipindah ke A, dia akan menimbulkan momen di A, arahnya apa? Arifah. Clockwise kan? Counter ya, Pak? Apa? Counter. Counter clockwise ya, betul. Ya. Jadi akan ada gaya 8 kN dikali 3 ya. Berarti di sini 24 kN. Oke. Nah, selanjutnya untuk yang 6 kN ya. Yang 6 kN dipindah nih kan ke sini. Oke. Nah, dia akan disertai dengan momen yang arahnya Arifah bisa tunjuk satu orang siapa teman Anda nih untuk menjawab. Halo, Arifah. Iya, Pak. Halo. Saya Siapa, Arifah? sebentar. Ini Abisatya deh, Pak, di bawah saya. Oke, Abisatya. Abisatya. Hadir, Pak. Ya, halo. Hadir ya? Ya, Oke, ini 6 kN dipindah ke A. Nah, ini dia akan menimbulkan momen arahnya. arahnya clockwise. Oke, good ya. Besarnya berapa? Besarnya 3 kN meter. Oke, good ya. Baik, Abisatya selanjutnya
Tunjuk dong satu orang lagi siapa nih teman Anda? Saya tunjuk bawahnya saya itu Erik Razan Prianto. Oke. Siapa panggilannya siapa nih? Erik ya? Iya Pak, Erik Pak. Erik ya. Oke ya, ini 5 kilonewtonnya dipindah ke A nih. Erik ya. Dia akan Iya. menimbulkan momen ya di A. Nah ini kamu dengan cara apa nih? Varignon ya? Paling ya. Iya Pak. Nah ini di menjadi 2 ya. Y dan X dan Y. Kalau yang X-nya nih jadi berapa newton ini? Jadi 3 kilonewton Pak. Oke, good. Kemudian yang satunya lagi yang Y-nya jadi? Yang Y-nya jadi 4 kilonewton. Oke, good. Baik. Nah ini baik 3 kilonewton maupun 4 kilonewton akan menimbulkan momen. Arahnya apa? Arahnya clockwise. Clockwise ya. Dua-duanya clockwise ya. Iya Pak. Oke, yang 3 kilonewton akan berapa itu momennya? 3 kilonewton 12 kilonewton meter Pak. Oke, good. Betul. Nah, kemudian yang 4 kilonewton? Yang 4 kilonewton jadi 8 kilonewton meter Pak. Halo. Halo, berapa? 8 kilonewton meter Pak. Oke, good. Oke ya. Nah, selanjutnya ini tinggal dijumlahkan ya. Semua jadi bisa ya harusnya ya. Diresultankan ya. Nah, ini kalau momen-momennya ini kan kelihatan nih yang arah clockwise totalnya berapa tuh? 8 ditambah 12 ditambah 3 ya, yaitu 23 kilonewton meter clockwise. Sedangkan yang counter clockwise 24 kilonewton. Jadi net-nya itu adalah 1 kilonewton meter ya. 1 kilonewton meter counter clockwise. Oke. Nah, kemudian untuk gaya-gayanya silakan dijumlahkan ya. Ya, Anda bisa pertama diproyeksikan terhadap X dan Y begitu ya, khususnya yang 5 kilonewton ini kan bisa diproyeksikan terhadap X dan Y. Nanti Anda akan dapat ya yang ke kiri itu jadi 5 kilonewton, yang ke bawah kali ini saya gambar aja. Ini netnya ini 8 dikurangi 3 jadi 5 ya. Kemudian yang bawah itu 6 ditambah 4 jadi 10 ya. 10 kilonewton. 10 kilo, 5 kilo. Ya, jadi nanti tinggal dicari berapa nih resultannya ya. Udah dapatkan resultannya. Kemudian ininya momen resultannya kalau tidak salah nih tadi 1 ya arahnya. 1 kilometer. Oke ya. Siapa? Erik bisa dipahami ya, Erik ya. Insya Allah bisa Pak. Saya oke. Untuk yang nomor 3 juga sama. Prosedurnya sama maksud saya ya. Prosedurnya sama. Anda apa namanya? Pindahkanlah begitu ya, itu semua begitu ya. Ke A begitu ya. Dan kemudian nantinya dihitung resultannya, resultan momen dan resultan gaya ya. Nah, kemudian setelah itu Anda diminta menghitung single force system ya, gaya tunggal ya. Ya, jadi apa namanya katakanlah nanti si R-nya ini kemudian ya misalnya ini resultannya begitu ya. Misal, nah Anda geser ini ya, Anda geser R-nya ini ke atas ya. Itu kan di mana garis kerja gaya tersebut memotong batang AC diukur dari titik A. Ya, berarti kan misalnya ini adalah batangnya ya. Ini adalah sumbu Y ya, kan berarti sumbu X. Ya. Nah, ini caranya gimana?
Ya caranya seperti yang kita bahas ya sebelumnya, begitu. Jadi kalau R-nya ini harus dipindah sedemikian sehingga dia akan menimbulkan momen yang melawan resultan momen ini, gitu. Ya, seperti itu. Nah, dalam konteks ini dipindahnya ke atas nih misalnya. Ya. Jadi ketika dia di R-nya itu dipindah ke atas, dia katakanlah misalnya di sini, sorry, harus sejajar ya. Misalnya ini sudah. Nah, dia itu nanti akan menimbulkan momen yang ketika R-nya dipindah ke atas ya, dia kan akan menimbulkan momen yang arahnya begini, yang akan melawan dari M itu ya sedemikian sehingga saling menghilangkan. Ya. Nah ini cara praktisnya menghitungnya. Ini R ini sebenarnya Anda kan bisa diproyeksikan baik terhadap X atau terhadap Y ya seperti itu. Katakanlah ini adalah Rx dan ini adalah Ry. Ya seperti itu. Nah ini juga kan sama sebenarnya ada Rx dan Ry ya. Seperti itu. Nah, ketika Ry dipindah ke atas tidak akan menimbulkan momen ya, benar nggak? Yang akan menimbulkan momen hanya komponen Rx, ya. Yang akan menimbulkan momen hanya komponen Rx. Nah, karena itu nantinya Anda cari Y-nya ini, ya. Jadi sedemikian sehingga Rx dikalikan Y itu sama dengan M, ya. Gitu. Jadi nantinya Y-nya ini M per Rx. Oke, bisa dipahami di sini? Saya tanya. Maaf Pak, izin bertanya. Siapa nih yang tanya? Erik Pak. Erik ya? Iya. Erik ya? Silakan Erik. Untuk yang single force system itu, Hmm. apakah momennya menggunakan momen total yang udah ditambahkan oleh momen couple itu Pak yang 30 Nm atau tanpa couple itu Pak? Soalnya kalau R-nya itu Oh yang sendiri udah kan, ditambahkan. yang udah ditambahkan. Yang udah ditambahkan semua ya. Jadi total maksud saya ini momen total ya. Ya, momen total. Oh iya Pak. Sama ini Pak, yang nomor 2, saya lupa tanya tadi. Itu kan resultan gayanya ke arah kuadran 3 ya Pak. Lalu kan arah X sama Y-nya itu minus. Tapi gaya di R itu hasilnya plus itu gimana Pak? Atau hasilnya harusnya minus gayanya? Menuliskan panahnya itu artinya angka yang Anda tulis itu adalah angka skalar. Ya. Paham nggak? Jadi nggak jadi apa-apa nggak seperti perlu ya Pak? nggak perlu di sini karena udah ada panahnya kan Anda di situ ya. Oh iya Pak. Terima kasih. Ya, seperti itu. Oke, baik. Ada pertanyaan yang lain? Silakan. Pertanyaan yang lain nih. Ali Zainal. Ada di sini Ali Zainal? Oke, cukup jelas semua? Yang nomor 3. Bingungnya di mana ya kira-kira? Ya, karena di sini kita menghitung jarak itu jarak vertikal ya, bukan jarak ini, bukan jarak apa? Bentar, ini saya ini.
bukan jarak ini. Tuh. Kita hitungnya jarak Y-nya gitu. Seperti itu. Dalam sumbu Y dalam hal ini. Kan di sini ditanya mau motong batang AC kan. Ya berarti kan sumbu Y saja. Jadi hanya Rx-nya saja. Nih, jadi kalau misalnya ini saya panjang ya, ini yang sebentar. Sumbu X ya. Nih kalau misalnya pertanyaannya misal ya, pertanyaan diganti. Tentukan di mana garis kerja gaya tersebut memotong ground. Memotong ground. Dalam arti sumbu X. Ya. Diukur dari titik A. Nah, dalam konteks ini, berarti di sini yang ditanya itu adalah si X-nya. Nah, kalau dalam kasus X, ya, apa ya istilahnya ya, kalau kita jabarkan proyeksikan menjadi Rx dan Ry, ini kan jaraknya dipindah ke sini nih. Pindah ke sini nih kan, ya kan. Ya ini kan sebenarnya satu garis gaya ya, R ini ya. Ya, ini kan satu garis gaya nih R-nya dari yang di atas ya dengan yang di bawah itu. Ya. Nah, untuk kasus ini, Rx-nya itu tidak akan menimbulkan momen terhadap titik ground ini ya enggak? Betul enggak? Ya. Jadi yang berpengaruh hanya Ry di sini. Nah, kalau kasus ini, maka di sini X-nya itu adalah M per Ry. Tuh. Iya, betul. Misalnya kalau Iya. Iya, betul. Betul. Ya, jadi D ini jarak apa namanya? Jarak lengan yang tegak lurus ya. Gitu. Tegak lurus terhadap dua garis gaya itu. Oke? Oke, baik ya. Kita cukupkan untuk yang ini ya. Pembahasan soal ini kita sekarang mulai masuk ke apa? Equilibrium of a particle. Oke. Baik. Apa sudah terlihat slide-nya? Halo? Tes? Apa sudah terlihat? Sudah terlihat ya? Oke, baik. Baik. Jadi di sini kita mulai ya masuk untuk membahas kesetimbangan titik ya partikel. Ini bagian dari pembahasan terkait dengan equilibrium ya kesetimbangan. Jadi ada cukup banyak sebenarnya kasus-kasus di mana ketika kita meninjau kasus tersebut, maka itu sebenarnya adalah kasus kesetimbangan titik ya. Contohnya apa? Contohnya ini pada gambar di sebelah kiri. Ya. Ini ada sebuah crane ya, dia sedang lifting mengangkat suatu box ya dengan sistem kabel ya, dengan kabel system. Nah, kabel sistemnya itu dibuat sedemikian ya seperti ini ya sehingga nantinya ini ada satu titik nih di sini yang jadi apa namanya? Tumpuan begitu ya kira-kira ya dari seluruh kabel-kabel ya yang menahan dari box ini gitu. Ya.
Nah, kalau misalnya apa? Ini perhatikan lebih lanjut lagi ya. Ini katakanlah ini seperti ini. Jadi kalau kita potong ini ada gaya-gaya ya. Ada gaya-gaya nih yang bekerja begitu ya. Nah, ini concurrent system ya istilahnya. Jadi seluruh kabel itu menuju kepada satu titik ya. Seperti itu. Nah, contohnya ini memang kabel ya. Ini yang paling sering ya kalau kita lihat ya. Atau puli ya seperti itu. Nah, itu kesetimbangan titik ya. Pokoknya terkait dengan kabel, tali ya. Itu tuh biasanya itu kesetimbangan titik ya. Nah, di sini sebuah partikel is said to be in equilibrium. Ya, sebuah partikel dikatakan berada dalam posisi seimbang jika dia tetap dalam kondisi diam ya, atau dia berada dalam kondisi bergerak dengan kecepatan konstan. Artinya di sini kan ini hukum Newton ya. Ya, hukum Newton. Tadi keputus ya? Iya, Pak. Terputus. Oh, oke, sorry ya. Jadi di sini sigma F-nya sama dengan 0. Ya. Jadi intinya seperti itu. Ya. Nah, to maintain, ini ada sigma F ini. To maintain equilibrium, it is necessary to satisfy Newton's first law of motion, which requires the resultant forces acting on a particle to be equal to zero. Ya, jadi dia dikatakan setimbang ya jika resultan gaya-gaya yang bekerja itu sama dengan 0 ya pada titik itu begitu ya. Nah, ini adalah Newton's first law of motion ya, seperti ini. Ya, di mana sigma F adalah vector sum of all the forces acting on the particle. Ya, jadi sigma F itu adalah penjumlahan seluruh vektor-vektor gaya yang bekerja pada titik tersebut. Oke? Ya. Ini harusnya Anda udah paham ya hukum Newton ya. Seperti itu. Oke. Bagaimana selanjutnya analisisnya? Begitu. Nah, di sini penting bagi kita untuk bisa membuat yang namanya diagram benda bebas atau free body diagram. Ya, jadi ketika kita akan menganalisis keseimbangan gaya gitu ya, itu penting bagi kita untuk membuat yang namanya diagram benda bebas atau free body diagram. Ya. Nah, di sini kita harus definisikan begitu ya. Gaya yang bekerja pada titik tersebut. Apakah itu yang gaya yang diketahui besarannya maupun gaya yang belum diketahui besarannya. Gitu ya. Jadi kita harus bisa mengidentifikasikan, mengidentifikasikan seluruh gaya-gaya yang bekerja pada titik tersebut. Ya. Baik itu gaya yang sudah kita ketahui besarannya maupun gaya yang belum kita ketahui besarannya. Oke. Nah, the best way to do this is to think of the particle as isolated and free from its surrounding. Ya. Jadi free body diagram kenapa dinamakan bebas ya, diagram benda bebas. Bebas di sini dia itu bebas dari seluruh ikatan, koneksi, kontak ya dengan sekelilingnya. Gitu. Nah, kalau untuk titik, keseimbangan titik itu mudah ya. Jadi yang kita lihat kita perhatikan hanya titik itu saja. Kemudian tali-talinya itu kita lepas tuh yang mengikat, yang menuju titik itu ya. Nah, tali itu kemudian kita gantikan ya menjadi gaya. Ya. Nah,
A drawing that shows the particle with all the forces, ya, with all the forces that act on it is called free body diagram. Ya, jadi sebuah gambar yang dengan seluruh gaya-gaya yang bekerja padanya itu dinamakan sebagai free body diagram, ya, khususnya untuk yang partikel. Ya. Nah, there are two types of connection often encountered in particle equilibrium problems. Ya. Jadi biasanya ada dua tipe koneksi yang sering kita temui, ya, dalam keseimbangan titik, ya, dalam masalah keseimbangan titik. Ya. Ini terkait dengan jenis koneksinya itu, ya. Yang pertama itu adalah spring. Spring itu pegas, ya. Dimana di sini spring itu bisa memberikan gaya tekan ataupun gaya tarik, betul nggak? Ya. Jadi kalau springnya itu terelongasi, ya, mengalami pertambahan panjang, maka dia akan memberikan gaya tarik, ya kan? Sedangkan kebalikannya kalau springnya itu terkompresi, ya, memendek, maka dia akan memberikan gaya tekan. Ya, jadi tergantung dari kondisinya, apakah dia elongated atau compress. Ya. Seperti itu. Dia jika elongated bertambah panjang, maka dia mendapatkan gaya tarik. Ya. Titik itu mendapatkan gaya tarik. Jika kebalikannya, misalnya springnya itu terkompresi, ya, memendek, maka titiknya itu yang kita tinjau akan mengalami gaya tekan. Oke. Nah, kemudian jenis yang kedua itu adalah dalam bentuk kabel atau puli. Ya. Nah, kabel atau puli dia tidak akan bisa memberikan gaya tekan. Kabel di mana-mana hanya bisa memberikan gaya tarik. Betul ya? Karena itu kan ada lomba tarik tambang gitu ya. Bukan dorong tambang ya. Kalau dorong nggak mungkin ya. Jadi tarik ya. Jadi untuk cables dan puli dia hanya bisa memberikan gaya tarik. Baik, nah ini contoh ya, contoh free body diagramnya itu seperti bagaimana. Free body diagram. Draw the outline shape. Particle is isolated from its surrounding. Show all forces acting on the particle, can be active or reactive force. Ya, jadi bisa dalam bentuk gaya aksi maupun gaya reaksi. Ya. Seperti itu. Nah, kemudian identify its force. Should be labeled with the proper magnitude and direction. Ya. Diidentifikasikan selanjutnya. Nah, ini misalnya contoh yang ini nih. Misalnya ada apa ya? Ada semacam disk ya yang dia digantung gitu ya pada tali ya seperti ini ya. Nah, tentunya disk ini kan punya berat ya, punya massa ya. Karena itu di sini kita gambarkan sini. Ini sebenarnya free body diagramnya ini titik ini ya. Jadi ini adalah gaya berat. Ya. Gaya berat itu termasuk gaya aksi ya, bukan reaksi. Jadi dia itu active force ya. Active force, gaya aksi. Ya, dia itu kan termasuk body force ya. Body force ya. Nah, sedangkan TA dan TB ini adalah gaya pada talinya yang menahan disk ini ya. Jadi TA dan TB ini dia itu merupakan gaya reaksi sebenarnya. Gaya reaksi yang diberikan oleh tali ya, yang dia tali itu digunakan untuk menahan berat dari si disknya itu. Oke. Nah, jika gaya talinya diketahui, gaya beratnya diketahui, maka kita bisa menghitung berapa gaya tali di A dan di B. Tentunya jika kita mengetahui sudutnya ya. Sudutnya ini berapa sih gitu ya. Nah, maka kita bisa hitung besarnya gaya tali ya di TA dan TB. Oke. Nah, silakan. Silakan. Yang mau ditanyakan? Nggak ada?
Nggak ada nih? Halo? Belum ada, Pak. Apa? Belum ada, Pak. Belum ada ya, masih gampang ya? Masih mudah ya diikuti ya? Baik. Kita akan coba ya, lanjut. Nah, ini kita akan ada satu contoh soal. Example 1. Contoh pertama. Sphere with a mass of 6 kg is supported by a system of cables and spring as shown. Ya. Jadi ini ada sebuah bola katakanlah ya. Ya, dengan massa 6 kg. Ya. Nah, dia itu disupport ditopang ya oleh sebuah sistem kabel dan spring. Ya, seperti ditunjuk pada gambar. Oke? Baik. Nah, ini adalah si bolanya itu. Ya. Bolanya itu. Nah, dia ditahan oleh kabel di sini. Di sini ada simpul ya. Oke. Di mana simpul ini kemudian ditahan oleh kabel ini. Dan oleh spring. Oke. Baik. Nah, sekarang kita akan coba membuat free body diagram ya, satu-satu begitu ya. Yang pertama kita tengok adalah bola itu ya, sphere-nya itu. Nih, kita perhatikan ini. Bekerja gaya apa? Ya, dia bekerja gaya berat. Ya, akibat adanya gravitasi. Oke. Jadi gravitasinya ini 9,8 ditulisnya ya. Tapi kalau misalnya nggak dikasih tahu, ya Anda gunakan G-nya sama dengan 10 aja didekati ya. Itu boleh ya. Jadi untuk memudahkan perhitungan ya. Seperti itu. Jadi boleh gunakan 10 sebenarnya. Ya. Oke. Jadi ada gaya aksi berat di sini W ya. Kemudian ada gaya reaksi tali. Ya, tali. Di sini talinya tali CE ya. Nah, Anda perhatikan di sini. Nah, ini di sini kan kita bisa menerapkan persamaan kesetimbangan ya, persamaan kesetimbangan. Ya kan karena di sini kondisinya dia dalam kondisi diam ya, tidak bergerak ya. Maka akan terpenuhi lah sigma F sama dengan 0. Dalam hal ini kita tengok adalah gaya dalam arah vertikal ya. Nah, di sini FCE minus W sama dengan 0. Betul ya? Maka di sini kita dapatkan gaya tali CE sama dengan W. Ya, itu sama dengan dalam hal ini 58,9. Oke? Oke. Ya. Jadi dari sini kita sudah dapatkan gaya CE, gaya tali CE. Oke? Nah, selanjutnya kita tengok simpul di C. Partikel di titik C. Oke? Di titik C. Nah, maka kemudian kita gambarkan free body diagramnya. Ya. Ini adalah si simpulnya. Partikelnya dalam konteks ini. Ya. Partikelnya yang kita gambarkan free body diagramnya. Ya. Baik. Nah, di sini kemudian kita gambarkan gaya-gaya yang bekerja pada titik C itu. Ya. Oke, pada titik C itu ada tali CE. Di mana tali CE tadi barusan kita sudah hitung besarannya, yaitu 58,9 Newton. Dan dia bersifat tarik. Ya, tarik. Tarik itu selalu keluar dari titik. Ya, tarik, gaya tarik itu selalu arah gayanya itu keluar dari titik.
Oke. Nah, kebalikannya kalau kompresi, daya tekan, itu dia menuju titik. Ini kompresi. Oke. Nah, di sini pada tali CE ya. Tali CE ini kan tali yang sama ya. Karena itu FCE-nya pun juga nilainya akan sama dengan FCE yang di sini. Termasuk juga arahnya, yaitu sama-sama tarik. Nah, kalau yang di atas dia tariknya itu titiknya di sini menuju ke atas. Ya. Kan dia ada dua simpul nih titik. Tali CE itu kan ada dua ujung. Ada di E dan ada di C. Betul ya? Nah, jika kita tinjau di E, maka dia arahnya ke atas. Nah, jika kita tinjau di C, maka FCE-nya arahnya ke bawah. Ya, dia intinya keluar dari titik, sama-sama tarik. Ya, seperti itu. Oke, karena itu FCE di free body diagram yang di bawah digambarkannya ke arahnya ke bawah. Ini sama-sama FCE, seperti itu. Ya, arahnya ke bawah. Nah, dia sama-sama tarik. Sebenarnya adalah bagian dari aksi reaksi ya, seperti itu. Ya, begitu. Oke ya. Selanjutnya di sini ada kita tindak jauh di titik C akan ada gaya tali BC ya. Dan kemudian ada gaya spring CD. Oke. Seperti itu. Dan ini keduanya belum kita ketahui besarannya. Oke. Kita belum ketahui besarannya dan dia merupakan gaya reaksi. Gaya aksinya itu adalah dari berat, dari beratnya bola tadi ya. Ya dalam konteks ini FCE-nya. Oke. Nah, selanjutnya kita bisa hitung FCD dan FCB dengan menggunakan persamaan kesetimbangan. Ya. Di sini ada berapa yang tidak diketahui? Ada 2. Ya. Ada berapa persamaan yang kita miliki? Kita punya 2 persamaan. Untuk kesetimbangan titik, maka kita punya 2 persamaan. Apa suara saya masih terdengar? Terdengar? Sempat putus. Putus Pak tadi Pak. Sigma F X dan yang kedua sigma FY sama dengan 2 persamaan kesetimbangan. Gayanya kita proyeksikan di X dan Y. Oke, kita punya 2 persamaan. Karena itu di sini ada 2 yang tidak diketahui, maka bisa kita selesaikan. Ada 2 yang tidak diketahui dan kita punya 2 persamaannya, maka itu tidak bisa kita selesaikan. Itu kasusnya. Waduh, masih putus-putus ya? Putus-putus, Pak. Masih putus-putus ya? Masih, Pak. Ya, ini saya di kampus ininya kuliahnya. Biasanya saya di rumah itu. Ini di kampus ternyata internetnya nggak bagus. Masih putus-putus? Sudah tidak, Pak. Sudah tidak ya? Oke, kalau masih putus-putus kasih tahu saya ya.
interupsi saya ya, supaya saya diem gitu. Nanti daripada saya bicara nggak terdengar. Oke ya, saya kembali lagi ya. Jadi untuk kasus kesetimbangan titik, kita punya dua persamaan kesetimbangan. Yang pertama adalah sigma fx sama dengan 0, yang kedua adalah sigma fy sama dengan 0. Oke? Itu dua persamaan kesetimbangan yang kita punya, kita miliki. Ya. Nah, jika yang tidak diketahui itu ada dua, maksimal dua, maka kita bisa selesaikan. Kita bisa cari solusinya. Nah, dia istilahnya itu statically determinate. Statically determinate. Ya, dia itu bisa langsung diselesaikan. Nah, jika jumlah variabel yang tidak diketahui itu lebih banyak dari jumlah persamaan, maka kita tidak bisa solve itu semua. Maka kasusnya dinamakan statically indeterminate. Kalau yang tadi statically determinate, yang ini statically indeterminate. Kalau di bahasa Indonesianya itu kasus statis tak tentu. Nah, seperti itu. Ya. Nah, kalau di contoh soal kita ini, yang tidak diketahui variabelnya cuma dua ya, yaitu FCD, gaya springnya itu, dan kemudian yang kedua FCB, yaitu gaya talinya. Ya. Nah, karena itu secara teori kita bisa selesaikan ini. Karena yang tidak diketahuinya hanya dua. Dan kita punya dua persamaan, sehingga kita bisa selesaikan. Oke, suara saya masih terdengar? Masih, Pak. Oke, baik. Nah, kita sekarang kembali lagi ke soal ini. Ya, di sini ada dua variabel, yaitu yang pertama itu adalah FCD, ya, dan yang kedua adalah FCB. Oke. Yang dua persamaan, sigma fx sama dengan 0, dan sigma fy sama dengan 0. Oke. Nah, kita mau mengerjakan yang mana dulu nih? Kesetimbangannya saya tanya nih. Mau sigma fx sama dengan 0 dulu atau sigma fy sama dengan 0 dulu? Silakan. FY, Pak. Saya tanya nih. Hah, siapa? Siapa tadi yang jawab? Zaki, Pak. Zaki. Oke, Zaki. Mana dulu yang dikerjakan, Zaki? FY, Pak. Sigma fy. Kenapa sigma fy dulu? Pengennya aja, Pak. Pengennya aja. Oke. Zaki benar itu jawabannya. Kenapa sigma fy dulu yang kita coba selesaikan. Tapi alasannya kurang tepat, bukan karena pengennya aja. Kalau pengennya aja nanti bisa tepat bisa enggak itu nanti jalurnya. Karena Ya. ada gaya Jadi, berat bukan, Pak? Betul. Ya, jadi karena di sini kan ada satu gaya yang diketahui dan ada dua gaya yang tidak diketahui. Kebetulan gaya yang diketahui itu arahnya dalam arah Y. Ya kan? Karena itu kita coba selesaikan dalam arah Y dulu. Karena kita punya informasi gaya berat FCE ini gitu. Ya. Gitu ya. Nah, di sini kita selesaikan sigma FY sama dengan 0. FCB sin 6 minus FCE sama dengan 0. Oke, jadi FCB sama dengan FCE per sin 60. Begitu. Oke, jawabannya begitu ya, dapat ya. Di sini FCE-nya kan 58,9 ya, dibagi sin 60 setengah K3 ya. Udah dapat FCB. Oke. Nah, setelah FCB sudah Anda ketahui, barulah nanti Anda hitung kesetimbangan dalam arah X. Ya. Dimana di sini nantinya FCD, gaya springnya itu, dikurangi FCB cos 60
Jadi Anda dapat FCD sama dengan FCB cos 60. Oke, jadi akhirnya Anda bisa dapat ya semua gaya-gayanya itu. Ya, gaya spring dan gaya tali BC. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup jelas? Baik. Lanjut ya. Baik. Nah, ini coplanar force system. Ini sebenarnya udah kita bahas sedikit ya tadi ya. If a particle is subjected to a system of coplanar forces that lie in the XY plane, then each force can be resolved into its X and Y components. Ya. Jadi jika sebuah titik itu dia dikenai oleh sebuah sistem gaya yang sebidang, ya, misalnya pada bidang XY dalam hal ini, ya, maka tiap-tiap gaya tersebut itu bisa kita kita pecah ya menjadi komponen X dan komponen Y-nya. Oke, jadi misalnya F1 ya di sini. Nah, F1 ini bisa kita ini kan menjadi F1X ya. Dan kemudian ini menjadi F1. Oke. Nah, kemudian F4. F4 ini bisa kita resolve menjadi F4. Oke. Kemudian di sini 4x dan seterusnya ya, dan seterusnya. Ini jadi F2x bawah F2y. Oke, seperti itu. Nah, kemudian barulah kita hitung kesetimbangannya ya, dengan sigma fx sama dengan 0 dan sigma fy sama dengan 0. Oke. These two equations can be solved for at most two unknowns yang tadi kita udah bahas. Paling banyak dua yang tidak diketahui. Karena kita punya hanya dua persamaan ya. Generally represented as angles and magnitudes of forces shown on the particles free body diagram. Ya, atau dalam konteks ini kita bisa dua yang tidak diketahui itu dalam arah X dan Y. Ya, atau di sini magnitude dan angle dari si force-nya. Ya. Berapa F-nya berapa sudutnya begitu. Oke ya, lanjut. Procedure for analysis for coplanar force system. Ya. Draw free body diagram. Establish X and Y axis and label all known and unknown forces. Direction of unknown force can be assumed. Ya. Ini yang penting ini. Direction of unknown force can be assumed. Ya. Jadi ketika kita membuat free body diagram, ya, ya misalnya ini free body diagram yang kanannya ya. Ini adalah si simpulnya A ya. Kemudian ini ada gaya TB, ada gaya TC, dan kemudian ada gaya TB. Ya. Ya. Nah, kita indikasikan mana yang gaya aksi, mana gaya reaksi. Gaya aksi itu biasanya diketahui ya besarannya. Gaya reaksi yang itu yang masih harus kita cari berapa besarnya. Ya. Nah, kemudian arah dari gaya aksi itu harus benar. Ya. Ya, asumsi. Arahnya misalnya ya, untuk sistem yang lebih kompleks ya, kita nggak tahu arahnya itu tarik atau tekan gitu misalnya. Ke atas atau ke bawah misalnya. Oke. Nah, kalau tali, sistem tali mah gampang karena udah pasti arahnya adalah tarik
nggak mungkin tali itu menekan. Ya. Nah, kemudian apply equation of equilibrium in x and y axis yang tadi ya. Kita terapkan persamaan kesetimbangan dalam arah x dan dalam arah y. Nah, kemudian menggunakan persamaan kesetimbangan itu kita menghitung halo? Tadi putus ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Putusnya sampai mana? Sampai mana ya tadi terakhir? Halo? Cek suara saya terdengar nggak? Halo? Terdengar, Pak. Terdengar ya? Tadi saya sampai mana ya terakhir? Sampai yang di garis merah, Pak. Sampai di garis merah. Maksudnya ini garisnya banyak nih. Yang di garis Sampai merah. yang assume, Pak. Direction Oh, of assume. Oke, good. Oke. Jadi ya nanti kan ada gaya yang kita sudah ketahui besarannya. Ada juga gaya yang belum kita ketahui besarannya. Ya. Nah, kalau untuk gaya yang belum diketahui besarannya, yang masih unknown, itu arahnya apakah dia itu tarik atau tekan, ke atas atau ke bawah, ke kiri atau ke kanan, dan seterusnya, itu bisa kita asumsikan dulu arahnya. Bisa dipahami ya? Bisa kita asumsikan dahulu arahnya. Jadi ketika kita membuat free body diagram, untuk gaya aksi, itu arahnya harus benar. Ya. Tapi kalau untuk gaya yang sifatnya reaksi, itu arahnya kita boleh asumsikan. Karena kita belum tahu yang benar itu arahnya kemana bisa jadinya. Ya. Kalau untuk tali itu gampang, karena pasti arahnya tarik selalu. Tali itu hanya memberikan gaya tarik. Ya. Tapi kalau yang lain, ya, misalnya pegas, kita juga tahu ya dia bisa arahnya. Jadi, Maaf, Pak, terputus di saya, Pak. nanti di Putus, Pak. Terputus, Pak. Terputus, Pak. pokoknya saya ngajar dari kampus. Kalau ya. Ya. Halo, apa suaranya terdengar sekarang? Terdengar, Pak. Terdengar ya, oke. Saya coba share lagi ya yang tadi. Sekarang apakah sudah terlihat slide-nya? Sudah, Pak.
Sudah ya? Sudah. Oke. Balik ya. Saya balik lagi ya. Ini saya tethering ya teman-teman. Oke. Jadi khusus untuk gaya yang kita belum ketahui ya, itu yang belum kita ketahui besarannya dalam hal ini adalah gaya-gaya reaksi ya. Itu arahnya itu ketika kita membuat free body diagram, itu arah gaya tersebut boleh kita asumsikan. Ya. Boleh kita asumsikan arahnya ya. Nah, nanti ketika kita misalnya menerapkan persamaan kesetimbangan, jika kemudian gaya tadi ya yang tadi kita asumsikan itu nilainya adalah negatif, maka artinya asumsi arah kita itu tadi salah. Harusnya kebalikannya gitu. Nah, jika tadi misalnya nilainya itu positif, maka asumsi kita benar. Ya. Jadi tidak masalah kita membuat asumsi dulu, karena nantinya kita bisa evaluasi asumsi kita benar atau tidak dengan cara menerapkan persamaan kesetimbangannya tadi, dihitung kemudian hasil. Oke, bisa dipahami sampai sini? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke. Baik. Nah, ini kita coba hitung ya. Ini example 2 ya. Contoh 2. Determine the tension in cables BA and BC necessary to support 60 kg cylinder. Oke. Oke, ya. Jadi ini yang diketahui beratnya. Ya. Ya, berat silindernya itu adalah 60 kg dikalikan gravitasi. Ini dia dikalikan 9,81. Ya. Nah, di sini gaya tali BD ya, yang menopang si silinder itu sama dengan beratnya. Ya. Karena ini kita dengan menerapkan sigma Fg sama dengan 0, kita tahu nih TBD-nya pasti sama dengan W. Oke? Nah, kemudian setelah itu baru kita gambarkan free body diagram dari si simpul B-nya ini. Simpul ringnya B ya. Di situ. Nah, di sini ada gaya aksi, gaya tali BD ya. Ada ring. Kemudian ada gaya reaksi TA dan TC. Oke? Dengan sudut-sudut yang sudah kita ketahui. Ya. Karena sudutnya sudah kita ketahui, berarti tinggal besarannya saja yang belum diketahui. Oke? Nah, di sini ada dua berarti yang tidak diketahui, yaitu besaran TA dan besaran TC. Berapa besar gaya tali TA, berapa besar gaya tali TC. Dua yang tidak diketahui, dua variabel ya, dan kita punya dua persamaan. Maka secara teori kita bisa selesaikan persamaan ini. Oke? Nah, kemudian arah TA dan TC perlu kita asumsikan kan nih Pak? Kalau yang ini mah nggak perlu diasumsikan. Pasti TA dan TC itu tarik. Nggak mungkin tekan. Karena kabel tidak mungkin memberikan gaya tekan. Ya, jadi ini saya ingatkan ke kalian semua ya. Pada semua ya. Jadi kabel tidak mungkin memberikan gaya tekan. Dia hanya memberikan gaya tarik. Karena itu di sini arah gayanya pasti tarik. Arah gaya tarik itu apa? Tadi yang seperti saya katakan, arahnya itu keluar dari titik, bukan menuju titik. Keluar dari titik. Oke, seperti ini contohnya. Ya. Nah, di sini penyelesaiannya mana? Nah, nih, ya. Kita terapkan sigma fx sama dengan 0, ya. Maka di sini TC diproyeksikan dalam X, TC cos 45. Oke. Kemudian TA diproyeksikan dalam arah X-nya juga. TA dikalikan 4/5. Nah, cuman di sini TA-nya negatif karena arahnya dia ke kiri. TC cos 45 positif karena arahnya ke kanan, positif X ya. Nah, selanjutnya kita akan dapatkan hubungan TA sama dengan sekian. Belum tahu berapa TA, berapa TC. Nah, kemudian barulah kita hitung sigma FY sama dengan 0. Ya. Sama ya prosedurnya. TC sin 45 ini komponen ke arah atas ya. TA dikalikan 3/5 ini juga positif karena arahnya ke atas. Nah, kemudian gaya beratnya, TBD-nya ini ya. Ini.
60 kali 9,81 itu negatif karena arahnya ke bawah. Oke. Nah, kita hitung di sini ya. Di sini TA-nya ini kita substitusi ya. Kita substitusi. Jadi TA yang ini ya disubstitusikan menjadi 0,8839 TC. Makanya seperti ini. Ya, disubstitusi. Sehingga sekarang semua itu merupakan fungsi dari TC. Sehingga akhirnya kita bisa dapatkan TC-nya sama dengan 475,66 Newton. Atau kalau dibulatkan menjadi 476 Newton. Setelah TC kita dapat, ya kita masukkan ke dalam sini. Ya, kita dapatlah TA. Akhirnya. Dari sini dapatlah TA. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Masih gampang ya. Ada pertanyaan? Zaki, ada pertanyaan Zaki? Aman ya? Apa izin Oke. bertanya? Oke, silakan. Siapa namanya nih? Erik, Pak. Ini Erik, oke. kalau pakai tali, elastisitas dari tali itu nggak dihitung ya, Pak? Oke, baik. Terima kasih ya. Jadi balik lagi ya. Dalam statika struktur ini, kita menganggap semua gaya-gaya yang kita tinjau itu adalah benda apa? Erik? Benda kaku. Kasar, kaku. Kaku, bukan kasar, kaku. Ya, rigid. Oke, Rick. Oh iya, Bisa Pak. dipahami ya, Rick ya, di situ. Ya, jadi diasumsikan seperti itu gitu. Jadi nggak elastis gitu kan. Jadi tarik. Kaku. Kalau misalnya dia elastis, itu nanti sudutnya tuh bukan segitu tuh, bukan 45 derajat itu nanti ada lagi tuh. Itunya. Dan kalau nggak seperti itu. Oke ya. Rick ya. Iya, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Kita lanjut ya. Terusnya ya. Example berikutnya nih. Contoh berikutnya. Oke. The springs BA and BC, ya ini pegas ya, pegas BA dan BC, each have a stiffness of 500 Newton per meter. Jadi masing-masing punya kekakuan 500 Newton per meter, sama ya. And an unstretched length of 3 meter. Jadi dia punya panjang awal yang belum berubah gitu ya, yaitu 3 meter. Oke. Kemudian determine the horizontal force F applied to the chord B dalam hal ini ya, which is attached to the small ring B, so that the displacement of the ring from the wall is D equal to 1.5 meter. Ya, jadi ini maksudnya gini. Jadi ini awalnya ini begini. Oke. Ini adalah A, ini adalah C, ini adalah B. Nah, B-nya ini ditarik ke kiri dengan gaya F. Oke. Sedemikian sehingga akhirnya seperti ini nih gambarnya. Ya. Bisa dipahami ya? Sehingga makanya the displacement of the ring from the wall is 1.5 meter. Ini D sama dengan 1,5 meter. Oke. Bisa dipahami ini? Halo? Bisa Pak, bisa dipahami. Sah. Makasih. Itu barusan siapa ya yang bicara? Nurul Ayu Pak. Nurul, oke, makasih Nurul ya, udah aktif nih.
Bagus. Oke, Nurul ya. Sekarang saya tanya ya, Nurul nggak apa-apa ya, Nurul ya. Nah, di sini yang ditanya adalah berapa gaya F, ya kan? Ya, yang sudah diketahui adalah perpindahan B, oke, dan kemudian apa namanya stiffness dari spring itu, ya. Nah, jadi perpindahan B sedemikian sehingga seperti gambar di kiri, nih, konstruksinya menjadi seperti di kiri. Nah, selanjutnya perlu kita lakukan Maaf, Pak. Putus-putus, Pak. Sama putus-putus. kira-kira menghitung apa dulu ya? Mohon maaf Pak, putus-putus. Aduh, apa ya? Masih putus-putus? Saya nggak bisa apa-apa ini. Udah aman sih Pak. Udah aman ya, oke. Oke, ini sinyal provider pun juga jadi nggak begitu kuat ya di sini. Oke, ya. Jadi kita balik lagi ya. Kita balik ke sini. Nurul masih bisa mengikuti? Masih Pak, tapi tadi putus-putus. Halo, bisa ya? Oke. Nah, selanjutnya apa namanya? Ini kamu tahu ini apa ya? Ini yang saya kotakin. Bisa tebak nggak? Bisa nebak nggak itu apa? Nurul, dari mana tuh kesamaan itu? Dari kayaknya ini Pak, 2T itu proyeksi T arah X. Terus min F itu karena F berkebalikan ke arah kiri per 11,25 itu apa ya? Apa ya kira-kira? 11. Kalau ini persamaan apa nih kira-kira nih Nurul? Yang dikotakin ini. Sigma X sama dengan 0, Pak. Ya. Betul. Sigma fx sama dengan 0. Betul. Good. Jadi di sini Anda bisa lihat ya. Ada gaya F ke kiri dan proyeksi T ke kanan ya Nurul ya. Iya, Pak. Proyeksi T pada sumbu X ke kanan. Ya. Nah, ini kenapa ini ada dikali 2 nih kenapa? Karena ada 2T dan sama. Karena iya, betul. Karena ada gaya tali yang identik ya. Yang sama ya, yang identik ke kanan. Ya. Oke, kemudian itu udah benar tuh, ada 2 nih ya, dikali 2 ya, karena ada 2 ini ya springnya. Nah, kemudian ini apa nih? Oh, 1,5 per akar 11 akar 2. ini, Pak. Apa namanya? Sudutnya sin bukan sin apa ya? Sudut. Cos. Samping per Oke, betul. 1,5 per akar.
Ya. Jadi akar 11,25 itu apanya itu? Sisi miring dari Betul. D sama 3 itu. Betul ya. Ini adalah akar 11,25. Ya. Jadi ini cost-nya istilahnya. Betul, proyeksinya ya. Jadi 1,5 per akar 11,25. Betul ya? Bisa dipahami ya? Betul ya? Ya, jadi 1,5 per akar 11,25 itu adalah cost sudutnya gitu istilah. Cost sudut proyeksinya dari T ke sumbu X. Oke? Ya, udah paham ya di sini ya? Oke, jadi kita nih udah punya persamaan gitu ya. Ini persamaan yang pertama. Nah, ini kita belum bisa solve ya. Kenapa? Karena masih ada 2 unknowns di sini. Yaitu T-nya dan juga F-nya kita belum tahu. Jadi kita nggak bisa selesaikan di sini. Nah, selanjutnya Nurul boleh tunjuk satu orang teman kamu, Nurul, siapa? Saya tunjuk Alif Hakim, Pak. Siapa? Alif Hakim. Alif Hakim. Oke. Kim, are you with me, Hakim? Hadir, Pak. Oke, good. Baik ya. Jadi ini PR kita sekarang selanjutnya adalah mencari T-nya berapa gitu ya, Kim ya. Di mana T ini adalah apa, Kim? T ini apa, Kim? Apa? Sorry, suaranya nggak jelas. Tegangan dari pegas. Oke. Tegangan pegas bukan, Pak? Ya. Jadi inilah gaya pegas ya. Gaya pegas ya. T itu adalah gaya pegas. Oke. Nah, di mana gaya pegas ini kita ketahui itu rumusnya K dikalikan delta X ya, perubahan panjang atau S lah ya. Gitu ya. Kim ya. Nah, ini nih apa nih, Kim? Yang saya kotakin nih, Kim. Kalau menurut saya tuh kan yang akar 3 kalau ditambah 1,5 itu kan yang sisi miring itu kan, Pak, yang di diagram gaya bebasnya. Nah, terus itu dikurangi 3 karena dari bentuk awal ya, Pak, karena itu kata unstretched length of 3 meter. Ya. Jadi itu delta X ya, Pak. Ya. Oke, bagus ya. Jadi betul ya. Delta X itu sesuai dengan namanya itu adalah perubahan panjang ya. Gitu ya. Jadi delta X itu sama dengan katakanlah L dikurangi LO. LO itu panjang akhir dikurangi panjang awal ya. Di sini panjang awalnya adalah 3 meter. Oke. Panjang akhirnya itu adalah yang ini miringnya ya, sisi miringnya ini. Oke? Bagus. Jadi kita akhirnya dapatkan T sama dengan 177,05 Newton. Nah, kemudian ini kita masukkan ke dalam persamaan ini. Maka kita akan dapatkan F sama dengan 158 Newton. Oke, baik. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Bisa pelan-pelan sekali ya. Izin bertanya, Pak. Silakan, namanya siapa ini? Kenapa, Pak, terputus, Pak? Siapa namanya? Rizky Nimpar, Pak. Oh, Rizky Nimpar. Oke, silakan Rizky. Saya masih bingung, Pak, yang dikurang 3 tadi, Pak. Datangnya dari mana gitu, Pak? Yang dikurang 3. Oke, ya. Jadi gaya pegas itu kan rumusnya K dikalikan delta X. Benar nggak? Halo? Benar, Pak. Benar, Pak. Benar ya, Rizky ya. Oke. Nah, delta X itu rumusnya ini, Rizky.
Delta X itu kan perubahan panjang dari pegasnya itu. Ya. Perubahan panjang itu adalah panjang akhir dikurangi panjang awal. Nah, panjang awalnya itu adalah 3 meter. Nah, ini. An unstretched length of 3 meter. Jadi panjang awal itu, panjang sebelum dia mengalami deformasi. Halo? Rizky? Iya, Pak. Bisa dipahami nggak, Rizky? Bisa, Pak. Sudah jelas, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Halo? Halo, Pak. Suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Gimana? Udah paham belum sekarang? Sudah, Pak. Sudah mengerti, Pak. Jadi yang akar 3 kuadrat ditambah 1,5 kuadrat itu adalah panjang akhir, sedangkan 3 itu adalah panjang awal. Atau di sini nih panjang awalnya ini nih. Ini adalah 3 meter. Panjang awalnya sebelum dia mengalami di-stretch ya. Halo? Halo, Pak. Mengerti, Pak. Udah gimana? Ngerti ya? Ngerti ya? Mengerti, Pak. Okay, Terima kasih banyak, Pak. Ngerti, Pak. Putus-putus, Pak. Maaf Pak, suaranya putus-putus Pak. Putus. Pusing di ya. Udah terdengar? Halo? Masuk, Pak. Terdengar ya? Baik ya, kita lanjut ya. Mungkin sekitar 10 menit maksimum ya, kita akan lanjutkan kesetimbangan benda tegak. Ya. Dalam hal ini, dalam konteks ini mungkin 2 dimensi ya. 2 dimensi. Baik. Equilibrium of a rigid body. A body is said to be in equilibrium when the external force coupled system acting on it is zero. Ya. Jadi sebuah benda dikatakan dalam kondisi setimbang ketika gaya-gaya luar, termasuk di sini adalah momen couple, ya, yang bekerja pada benda itu totalnya atau resultannya sama dengan 0. Okay. This means that both the resultant force and the couple Pak, izin are bertanya, zero. Pak. Ya. Untuk slide-nya emang masih belum masuk, Pak. Soalnya di saya cuma tulisan thank you, Pak. Oh gitu ya. Betul, Pak. Sorry, saya lupa ini matikan yang tadi buat yang baru lagi. Oke. Aduh. Oke. Makasih udah diingetin. Udah masuk kah? Gambarnya udah ada. Ya. Baik. Sorry ya.
gitu loh, Pak. Jadi keseimbangan benda tegak. Jadi suatu benda ya, dia dikatakan dalam kondisi setimbang ketika gaya-gaya luar dan juga momen ya yang bekerja pada benda tersebut itu besarnya sama dengan 0. Ya, jumlahnya besar sama dengan 0. Nah, ini berarti, ini artinya apa? Artinya resultan forces dan juga resultan momen itu sama dengan 0. Gitu. Ya. Jadi ini istilahnya sigma F sama dengan 0 itu adalah translation, kesetimbangan translasi ya, dalam arah translasi. Ya. Kemudian sigma M itu adalah rotational equilibrium, kesetimbangan rotasi. Oke. Baik. Nah, kalau benda yang kita tinjau itu 2 dimensi atau bisa didekati sebagai 2 dimensi, maka di situ kita memiliki 3 buah persamaan kesetimbangan, yaitu sigma Fx, sigma Fy, dan sigma momen sama dengan 0. Oke? Nah, jika bendanya itu dalam kondisi 3 dimensi, ya, maka jumlah persamaan kesetimbangannya ada 6 yang harus dipenuhi. Ya. Sigma Fx, sigma Fy, sigma Fz, sigma momen X, sigma momen Y, dan sigma momen Z, semuanya harus sama dengan 0. Baik ya, bisa dipahami ya. Jadi kalau 2 dimensi itu ada 3 persamaan kesetimbangannya, sedangkan dia punya 6 persamaan kesetimbangan. Jadi ini sebenarnya terkait dengan degree of freedom-nya. Cuman kamu belum belajar degree of freedom ya, tapi nanti deh di kinematika dan dinamika di tahun depan, semester depan maksud saya, itu belajar Suaranya ya. Degree of Maaf Pak, tidak ada suaranya. Ya. Oke. Ya. Oke. Bahas dalam ya. Suaranya putus-putus, Pak.
Halo? Apa sudah Pak. terdengar lagi? Sudah, Pak. Terdengar, Ya, Pak. oh, benar deh. Capek saya akhirnya hari ini. Oke, kayaknya ini deh kita sudahi dulu ya kuliah hari ini. Nanti kita teruskan hari Jumat ya terkait dengan kesetimbangan benda tegar ya yang tadi. Jadi Anda nanti baca-baca aja ya di ini di referensinya gitu ya terkait dengan kesetimbangan dua dimensi begitu. Nanti kita lanjutkan pembahasannya hari Jumat pagi begitu ya. Jadi tadi itu kita terakhir sampai bahas ini kategori equilibrium, kategori kesetimbangan ya untuk dua dimensi. Ya, jadi di sini ada collinear, ada concurrent, kemudian ada paralel, kemudian ada general ya. Ini sebenarnya lebih kepada pemahaman saja begitu ya nantinya. Ketika dalam kasus-kasus ini sebenarnya ada berapa equation sih yang kita miliki gitu. Misalnya untuk kasus collinear di mana gaya-gaya itu semuanya bekerja pada satu garis kerja yang sama, maka itu sebenarnya kita hanya punya satu persamaan kesetimbangan. Ya. Kemudian jika gaya-gaya itu bekerja concurrent menuju kepada satu titik, maka kita sebenarnya hanya punya dua persamaan kesetimbangan. Oke. Nah, kemudian jika gaya-gaya itu paralel, ya, gaya-gaya seluruhnya paralel ya, maka kita tuh hanya punya dua persamaan kesetimbangan. Nah, yang terakhir jika itu general ya, mix ya semua ini, maka kita baru punya tiga persamaan kesetimbangan. Ini untuk yang dua dimensi. Oke. Sampai di sini dulu kali ya. Ada pertanyaan terakhir, silakan. Ada pertanyaan? Halo? Sepertinya belum ada, Pak. Belum ada ya. Baik, kayaknya dicukupan dulu ya. Mohon maaf ini kita banyak kendala teknis ya. Ini ternyata di kampus itu kondisinya nggak bagus ya. Sinyal ya. Tapi nanti Jumat pagi insya Allah saya dari rumah. Mudah-mudahan lebih bagus. Baik ya, rasanya itu dulu ya yang bisa kita bahas untuk siang ini. Sampai ketemu hari Jumat jam 7 pagi seperti biasa. Baik ya, ini dulu ya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Mas Tasya. Mari ya.